Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berharap saudara baik-baik saja dalam roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Saudara, beberapa orang berusaha mencoba memberi gambaran tentang sorga. Seperti apa sih sorga itu? Ada yang berkata, keluargaku adalah sorgaku. Nah saudara, benarkah demikian? Ketika tiba-tiba seorang suami mengalami PHK, mulailah krisis ekonomi timbul di tengah-tengah keluarga, mulailah timbul pertengkaran-pertengkaran, mulai timbul caci maki, mulai timbul kebencian. Saudara, sorga yang diidam-idamkan dalam keluarga akhirnya menjadi neraka. Dan orang-orang di dalam keluarga sudah tidak betah lagi untuk tinggal di dalam rumah. Mereka mencari kesenangan di luar, mencari sorga, kenikmatan yang ada di luar rumah. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga di dalam dunia pariwisata. Ada beberapa tempat di dunia ini yang mengklaim, bahkan berbagai negara mengklaim bahwa tempat-tempat di negara mereka adalah tempat seperti sorga indahnya, nyamannya, sukacitanya, seperti gambaran sorga yang ada. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tapi kita melihat bahwa ketika kita mau mencapai sorga di negara-negara yang indah, kita harus membutuhkan biaya yang banyak. Kita harus membutuhkan kerja keras untuk memperolehnya. Saudara, intinya untuk menciptakan sorga yang indah, sukacita yang nyaman, kita harus berusaha, kita harus mengeluarkan banyak uang. Dan kita juga tahu sorga-sorga yang ada di dunia ini, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Ketika ada bencana, ketika ada musibah, ketika ada kecelakaan, tempat-tempat itu akan lenyap dan hancur seketika. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah ada sorga yang kekal? Apakah ada tempat kediaman yang kekal? Apakah ada sukacita yang kekal? Tempat yang penuh damai sejahtera yang kekal? Tempat yang tidak ada sakit penyakit, tempat yang tidak ada masalah, tempat yang tidak ada kelaparan, tempat yang tidak ada perampok, tempat tidak ada pertengkaran, tempat yang tidak ada musuh. Saya ingin katakan jawabannya, sorga kekal itu ada. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus memperkenalkan sorga yang kekal kepada para murid-muridnya dengan sebutan atau dengan istilah yang indah. Seperti apa gambaran sorga menurut Yesus? Nah saudara, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, betapa indah sekali Yesus menggambarkan sorga itu dengan sebutan rumah Bapa. Saudara, tidak ada agama apapun, kepercayaan agama apapun saudara, dan pemimpin-pemimpin rohani manapun selain Yesus yang menyebut istilah sorga adalah seperti rumah, yaitu rumah Bapaknya. Nah, perkataan ini, istilah ini, kalimat ini diungkapkan Yesus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bagaimana jati dirinya, siapa dia, dan apa yang akan terjadi, kematiannya, kebangkitannya, dan lalu kenaikannya ke surga, yaitu kembali ke rumah Bapa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenaikan Yesus Kristus ke surga artinya bahwa Yesus kembali ke rumah Bapaknya, di mana dia berasal. Saudara, jadi Yesus berasal dari sorga dan dia kembali ke surga. Saudara Tuhan Yesus kasihi, Yesus mengatakan bahwa di sorga, di rumah Bapaknya banyak sekali tempat tinggal. Di sorga bukan saja tempat tinggal hanya untuk Bapa, Yesus, dan juga para malaikat. Tetapi di sorga juga Yesus mengatakan murid-muridnya akan berada di sana sebagaimana dia berada. Nah saudara, Yesus katakan bahwa dia pulang ke rumah Bapa dengan satu tugas, untuk mempersiapkan tempat di sorga bagi murid-muridnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya adalah, apakah semua orang bisa masuk sorga? Apakah semua orang boleh tinggal selamanya di rumah Bapa? Saya mau jawab pertanyaannya adalah bisa. Lalu apa syaratnya?
Syarat yang pertama saudara, bahwa orang yang masuk ke sorga, ke rumah Bapa, dia harus terlebih dahulu menjadi anak-anak Allah atau anak-anak Bapa. Nah, seorang anak kita tahu bebas mau masuk ke rumah bapaknya karena dia adalah anak. Seorang anak bebas mau masuk ke rumah orang tuanya karena dia adalah anak. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah ini? Yang dimaksud dengan anak Allah dalam Galatia 3 ayat 26 berkata demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara, jadi kita, saudara dan saya akan disebut anak-anak Allah jika kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan kita punya hak untuk masuk ke rumah Bapa di sorga karena kita adalah anak. Alasan yang kedua, kenapa kita bisa masuk ke rumah Bapa di sorga, yaitu yang kedua, kita harus hidup kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sorga atau rumah Bapa, Alkitab mengatakan bahwa sorga itu bukan seperti rumah-rumah yang ada di dunia ini. Sorga adalah tempat yang maha kudus, maha suci, di mana Allah yang maha suci bertahta di sana. Nah, saudara, oleh sebab itu, setelah kita percaya beriman kepada Yesus Kristus, kita dituntut untuk hidup kudus, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah syarat untuk masuk ke rumah Bapa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat ini, kita lihat bahwa di dalam Wahyu pun firman Tuhan mengatakan, Wahyu 14 ayat 13, bahwa dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, perbuatan apa yang menyertai orang-orang yang masuk ke surga? Perbuatan baik, yaitu hidup kudus dan benar. Saudara, syarat yang ketiga, jika kita ingin masuk ke rumah Bapa di sorga, yaitu jika tugas kita di dunia sudah selesai. Saudara, misi Yesus Kristus di dunia kurang lebih 3,5 tahun dan harus dia segera kembali ke surga, ke tempat asalnya. Saudara, begitu juga kita. Bapa sudah menetapkan tugas kita masing-masing. Waktu untuk bertugas masing-masing di dunia ini setiap orang berbeda. Dan saudara, ketika pada waktu itu kita sudah selesai menurut Allah, saat itu juga kita akan dipanggil pulang untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menghadapi kematian, kita tidak perlu takut. Karena kita adalah anak Allah, karena jika kita hidup benar dan kudus, dan tugas kita memang sudah selesai, Allah siap memanggil kita untuk kembali dan menikmati rumah Bapa yang kekal di sorga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti Paulus katakan demikian, 2 Korintus 5 ayat 1, Paulus berkata demikian, karena kami tahu bahwa jika kemah di tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sekarang bersiap-siap, berlomba-lomba untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.